Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Makassar. Mendapatkan gelar sarjana teknik elektro di ITB, salah satu universitas terkenal di Bandung, dan hingga kini memutuskan untuk berdomisili di Bandung. Beliau berasal dari keluarga yang mapan dan merupakan penerus bisnis keluarga. Namun di tahun 2002, beliau memilih menjalankan bisnis Tiens karena tertarik dengan konsep membangun aset. Namun di tahun 2002, beliau memilih menjalankan bisnis Tiens karena tertarik dengan konsep membangun aset. Setelah 2 tahun lebih berjuang di Tiens, beliau menerima reward luxury car, yaitu sebuah mobil BMW gratis. Beliau juga telah menerima special cash reward yacht, plane, dan villa, serta jalan-jalan ke banyak negara. Saat ini beliau telah meraih kebebasan waktu karena aset di bisnis Tiens yang beliau bangun dan menjadi salah satu leader dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Rizky Kanata. Hari ini saya datang, saya mau sharingkan ke Anda. Selama hampir 15 tahun saya di usaha ini, gimana sih ceritanya? Terutama buat Bapak Ibu yang memang baru pertama kali datang. Atau Anda yang memang baru memulai bisnis ini, baru beberapa bulan. Anda ingin tahu sebetulnya apa yang ditawarkan bisnis ini. Dan sebetulnya bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Sedikit cerita background ya Bapak Ibu. Saya dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah saya memang orang Bugis di sana. Kalau di sana ada kota namanya Bone. Kabupaten Bone itu sekitar 200 kilo dari kota Makassar. Ibu saya orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera Barat. Nah tapi saya sejak kecil dilahirkan di Makassar. Ayah ibu saya dua-duanya lulusan elektro ITB. Ini secara akademis beliau dua-duanya berhasil. Ayah saya juga seorang pengusaha. Beliau punya perusahaan supplier dan konstruksi dalam bidang kelistrikan. Dan memang alhamdulillah sukses sekali. Sampai sekarang pun beliau punya perusahaan yang bisnisnya besar. Waktu itu selepas saya lulus SMP, saya disekolahkan ke Bandung. Karena memang orang tua saya inginnya saya sekolahnya SMA di Bandung, mereka ingin saya masuk SMA 3, itu SMA terbaik, bisa dibilang terbaik seluruh Indonesia ya. Dulu, nggak tahu kalau sekarang, saya belum cek lagi gitu ya. Dulu itu SMA terbaik seluruh Indonesia, sehingga waktu saya lulus SMP, saya langsung dikirim ke Bandung. Pokoknya ngekos, atur hidup sendiri. Karena cita-citanya saya diharapkan bisa masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Bisa masuk elektro juga, lulus kuliah, meneruskan bisnis orang tua. Karena ayah saya punya perusahaan ada 3, ya diharapkan minimal saya lulus kuliah, pulang, dalam waktu singkat bisa pegang salah satu perusahaan. Nah, judulnya begitu dulu. Kenyataannya berbeda, nanti kita lihat kenyataannya bagaimana gitu ya. Sedikit cerita, saya dari SD sampai SMP Bapak Ibu, itu memang secara akademis bagus. Jadi saya melihat contoh orang tua. Orang tua saya ini dua-duanya luar biasa, pekerja keras luar biasa. Mereka nggak banyak bicara, tapi kasih contoh. Nah manusia itu belajar terbaik dari contoh, dari teladan. Itu salah satu pelajaran paling penting yang saya ambil dalam hidup saya, dari orang tua saya sendiri. Sehingga akhirnya dari kecil, saya nggak pernah disuruh belajar, ya tetap belajar. Main juga saya sering, saya suka main, tapi belajar ya tetap jalan terus. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, saya selalu ranking 1 umum di sekolah. Selalu, tidak pernah tidak. Waktu saya lulus SMP, nilai Eptanas, NEM, nilai Eptanas murni, waktu itu 54 lebih. Jadi rata-rata saya, semua mata pelajaran di atas 9 rata-ratanya. Nomor 1 tertinggi se-provinsi, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian ke Bandung. Waktu di Bandung Bapak Ibu, ya udah nggak ada orang tua kan, ngekos tuh. Waktu ngekos di Bandung, kelas 1, ya udah, karena saya pikir, jauh dari orang tua, banyak main lah. Tapi ya alhamdulillah kalau nilai sih tetap cukup bagus ya. Saya hampir selalu masuk 3 besar tetap di SMA 3 Bandung. Kemudian naik kelas 2, mainnya makin sering. Suka nongkrong dan lain-lain gitu ya. Terus sudah mulai banyak lihat-lihat pemandangan bagus di Bandung gitu. Bandung kan terkenal kota kembang katanya kan. Saya ini orangnya kalau dengan wanita itu tidak banyak pengalaman gitu ya. Tapi saya prinsipnya simpel aja. Kalau mau berhasil, kan ini lagi pendekatan nih ceritanya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau berhasil kita belajar dari siapa Bapak Ibu? Yang sudah terbukti ahlinya, yang terbukti berhasil kan. Nah makanya saya cari teman saya di sekolah waktu itu.
siapa nih yang wah paling jago kalau urusan seperti kayak itulah pendekatan dan lain-lain gitu ya. Saya belajar dari orangnya, terus dia bilang cewek itu ada 2 macam Ki. Ada yang pertama dia sukanya kalau kamu nyatainnya cepat. Jadi kenalan, kebetulan kan ini kelasnya beda Bapak Ibu. Di SMA 3 waktu angkatan saya dulu 11 kelas. Ada 11 kelas, kelasnya beda. Jadi dia nggak kenal saya gitu ya. Nah teman saya bilang kamu kenalan dulu, nanti setelah seminggu nyatain cepat, jangan lama-lama. Kalau kelamaan dia bosan nanti kamu ditolak. Oke, tipe kedua gimana? Yang kedua, kamu harus kenal dulu sama dia. Nggak bisa cepat nyatainnya. Kalau nyatain cepat pasti ditolak. Harus agak lama, kenal dulu. Kalau udah berapa lama, berapa bulan gitu ya paling cepat baru nyatain. Terus saya tanya sama dia. Terus gimana kalau kita tahu ini ceweknya tipenya yang mana? Yang harus cepat atau yang belakangan nyatainnya? Nah teman saya bilang, ya saya juga nggak tahu kalau itu. Kamu yang harus cari tahu sendiri. Oke lah, akhirnya saya kenalan, terus karena kelasnya beda, kalau pulang sekolah, saya tungguin depan kelasnya, ya kan? Ini kayak Anda tadi nungguin undangan Anda di sebelah Anda sekarang. Ditungguin di rumahnya kan, kayak gitu kan? Saya tungguin di depan kelasnya, pokoknya begitu keluar pintu kelas, langsung saya temenin pulang. Nganterin sampai ke depan sekolah, itu kalau di Bandung itu Jalan Belitung namanya, itu tempat naik angkot. Nah kalau ditungguin kan nggak bisa menghindar, betul nggak? Walaupun sebetulnya ini saya udah ngelihat gelagatnya nih cewek menghindar sebetulnya. Tapi karena ditungguin, ya namanya juga usaha ya Bapak Ibu ya. Ditungguin, ya udah berarti tiap pulang sekolah saya bisa temenin, jalan ngantar sambil mulai kenalan. Nah setelah jalan seminggu, ya sudah saya putuskan untuk nyatain. Tebak-tebakan saya, ini ceweknya tipenya yang kita harus nyatainnya cepat. Gitu. Kalau kelamaan, ya takut, ya tadi, akhirnya udah nggak pas waktunya ditolak gitu ya. Jadi seminggu, habis ngantarin, saya nyatain langsung. Pas saya nyatain, saya bilang, saya suka sama kamu, saya bilang gitu ya. Terus, kamu mau nggak jadi pacar saya? Saya bilang gitu ya. Dijawabnya begini Bapak Ibu, oke, saya terima kamu jadi teman saya. Ya ditolak gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang tadinya dunia masih cukup indah gitu ya. Tiba-tiba jadi gelap gulita aja pokoknya dunia ya. Terus ditolak, saya tetap ngantarin, habis itu saya pulang. Saya waktu itu ngekos dekat sekolah dan saya memang suka nongkrong sama anak-anak yang nongkrong dekat sekolah. Waktu itu pulang, mereka kan udah tahu saya mau nyatain. Pas pulang, saya udah berusaha sembunyi-sembunyi gitu ya, mau masuk ke kosan, tapi nggak bisa ketahuan. Ditarik, disuruh cerita. Ya akhirnya hasilnya ya saya diketawain rame-rame gitu ya, ditolak. Nah, tapi masih ada kelanjutan ceritanya Bapak Ibu. Kelanjutannya apa? Saya ini tipenya ngotot, tidak gampang menyerah. Nah kan masih ada kemungkinan kedua tadi. Jangan lupa ini, tipe cewek kan ada 2 kan. Kalau tipe yang ini bukan yang mau cepat kita nyatain ya berarti dia maunya yang lama kan. Ya udah, setelah ditolak, besoknya pulang sekolah, saya jemput lagi. Saya jemput lagi, antar lagi ke tempat naik angkot gitu ya. Besoknya begitu lagi, ya nggak berapa lama setelahnya, kemudian saya nyatain kembali dan alhamdulillah akhirnya diterima. Tidak terlalu lama, hanya kira-kira 1,5 tahun setelahnya baru saya nyatain lagi. Anda kebayang Bapak Ibu, yang namanya perjuangan itu insya Allah pasti ada hasilnya. Dan itu salah satu perjuangan saya dalam hidup ini yang juga sangat berharga. Kenapa? Sampai sekarang saya punya 5 anak, semuanya dari orang yang sama tadi ya. Jadi itu salah satu titik penting dalam hidup saya. Kalau ditanya titik penting yang lain, ya selain mungkin kelahiran anak-anak saya sendiri, salah satu yang terpenting adalah titik ketika saya memutuskan memulai usaha ini. Nah, dari cerita tadi, kenapa saya cerita panjang lebar tadi? Saya cuma mau ngasih tahu ke Bapak Ibu semua, bahwa yang namanya hasil, itu kita dapatkan melalui perjuangan. Dan salah satu prinsip orang sukses adalah pantang menyerah. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kalau kita udah tahu sesuatu itu bagus, kita sudah yakin bagus, lakukan aja, hajar aja terus, jangan cepat menyerah. Terus aja lakukan. Lakukan terus. Insya Allah pasti dapat Bapak Ibu, insya Allah pasti dapat. Nah itu sedikit cerita waktu saya SMA, kelas 2, kemudian naik kelas 3, waktu kelas 3, nah kalau di SMA 3 Bandung itu memang ada sedikit budaya, kalau udah tahun ketiga biasanya mereka lebih serius.
Kenapa? Mau masuk perguruan tinggi negeri yang bagus. Makanya waktu zaman angkatan saya itu kira-kira mungkin hampir 80% dari seluruh siswa SMA 3 Bandung itu pasti masuk kalau nggak ke ITB, ke UNPAD, Universitas Pajajaran atau Institut Teknologi Bandung. Nah, kelas 3, kalau waktu kelas 1, kelas 2 saya nggak terlalu rajin belajar gitu ya, kelas 3 saya mulai rajin lagi belajar karena saya ingat satu hal, masuk ITB itu sebetulnya ya saya pengen, tapi itu bukan impian yang sangat besar, tapi saya tahu itu impian orang tua saya. Saya disekolahkan jauh-jauh gitu ya, dibiayain. Itu tujuannya apa? Mereka ingin saya masuk ITB. Nah akhirnya waktu pengumuman UMPTN, saya masuk Bapak Ibu. Waktu itu Elektro ITB adalah passing grade tertinggi se-Indonesia, nomor 1. Passing grade itu batas nilai untuk bisa masuk jurusan itu tertinggi se-Indonesia. Dan waktu itu UMPTN saya urutan ke 70 sekian. Nilai UMPTN tertinggi dari entah berapa puluh ribu yang ikut UMPTN waktu itu di tahun 98 berarti. Saya masuk kuliah itu 98. Nah, tapi lucunya begitu masuk kuliah karena impiannya cuma masuk, waktu kuliah ya udah saya santai lagi Bapak Ibu. Jadi banyakan main, malah saya dulu kuliah di ITB, ngekosnya udah pindah ke dekat ITB, tapi nongkrongnya terutama di tahun pertama itu nongkrongnya di SMA 3. Lucu ya, jadi nongkrongnya itu ada di kios dekat SMA 3 di situ. Dan di situ saya zaman dulu itu dijulukinya patung gapleh. Kenapa Bapak Ibu? Itu pokoknya kalau datang ke kios SMA 3, kalau datangnya pagi menjelang siang, itu ada Rizky di situ, lagi duduk di meja lagi main gapleh. Terus nanti sore datang lagi, masih tetap di posisi yang sama lagi main gapleh. Nanti kalau malam datang, masih ada di situ di kios itu lagi main gapleh posisi yang sama. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Soalnya apa? Impiannya cuma masuk kuliah. Makanya waktu tahun pertama, tahun kedua, ya nilai saya pas-pasan, berantakan. IP-nya masih cuma 2, karena saya nggak punya impian waktu itu lulus kuliah. Nah, waktu saya mulai naik tahun ketiga, di situ saya mulai berpikir, baru ingat lagi, oh iya impian orang tua saya itu bukan saya sekedar masuk. Tapi mereka ingin saya bisa lulus, saya bisa kuasai ilmunya dan bisa dapat nilai yang juga bagus. Akhirnya tahun ketiga saya mulai serius, saya perbaiki nilai-nilai, mulai bagus. Di tahun ketiga itu nilai naik semua Bapak Ibu. Mulai tahun ketiga itu IPK saya totalnya udah 3, Nah, yang luar biasa ketika saya lagi memang sangat serius buat kejar lulus kuliah tepat waktu, perbaiki semua nilai. Salah seorang master, saya bilangnya master ya di kuliah di teknik elektro, teman kuliah saya, namanya Pak Seno, kita di kuliah tuh bilangnya master, kenapa? IPK-nya di Elektro ITB itu tahun pertama 4,00, 2 semester pertama semuanya straight A semua. Orangnya pintar sekali, luar biasa. Saya kalau mau kerja tugas, apalagi kalau ada tugas praktikum, kalau ujian, itu cari tempat dekat-dekat beliau gitu ya. Ini orangnya pintar sekali. Nah, tiba-tiba beliau suatu hari nelpon ke kosan saya nggak punya handphone waktu itu, nelpon ke kosan, saya terima, ternyata Pak Seno, Ki, kamu di kosan nggak keluar-keluar ya? Enggak, saya bilang, saya mau ke sana ya. Nah saya udah bingung kan, biasanya saya yang ke tempat dia kan, mau belajar tadi, nyalin pekerjaan dan lain-lain gitulah. Nah saya bingung tapi ya udahlah, oke, boleh, datang aja. Nah nggak lama kemudian, beliau udah nyampe di kosan saya. Tiba-tiba waktu sudah nyampe di kosan, keluarin, seret. Zaman dulu itu ada buku biru, buku hijau. Nah itu zaman waktu tahun 2002. Tulisannya di situ ada gambarnya singa lagi terbang gitu ya. Tulisannya Singa Langit Jaya. Luar biasa. Itu nama Indonesianya perusahaan Tiens ya. Saya awalnya dibukain nggak ngerti apa-apa tuh. Dilihatin terus Pak Seno cerita, ada bisnis bagus katanya. Nah sebelum dia datang ke kosan, hebatnya itu Bapak Ibu. Kira-kira 1-2 minggu sebelum datang ke kosan itu, beliau udah sempat ngasih tahu ke saya. Beliau bilang, Ki ada buku bagus, kamu coba beli di Gramedia, The Cash Flow Quadrant. Saya bingung kan, buku apa The Cash Flow Quadrant? Dia cuma bilang, bukunya bagus, beli aja, lu baca aja. Nah saya pikir kan ada hubungannya sama kuliah atau apa gitu ya. Yang merekomendasikan master nih soalnya, buku bagus katanya, disuruh beli, ya udah saya beli. Saya beli buku itu, saya baca, saya lelap sampai habis, begitu beli, nyampe rumah itu sekitar maghrib, malam itu juga selesai, bukunya selesai. Saya baca 3 jam, finish bukunya. Dan di situ langsung kebuka pikiran saya. Ternyata luar biasa. Di dunia ini Bapak Ibu,
dibagi menjadi 4 kuadran, dibahas di buku itu ya. Dibagi lagi jadi 2 kuadran besar, kuadran kiri dan kuadran kanan. Yang kiri di buku itu ditulis, ini orang-orang yang membarterkan waktunya dengan uang. Mereka kerja, dari situ dapat gaji dibayar, dapat penghasilan. Ini orangnya ada 2 jenis, ada employee, karyawan, ada juga self-employee. Employee ini seperti ya semua orang yang bekerja di perusahaan yang punya atasan, digaji. Ketika berhenti bekerja, sudah tidak digaji lagi, ada usia pensiun. Nah, di bawahnya self-employee, ini nggak ada atasannya, nggak ada bosnya. Mereka tapi harus kerja juga. Contoh dokter tadi, kayak istri saya, adik istri saya. Dokter, nggak ada atasannya, nggak ada bosnya. Tapi sama, harus membaterkan keahliannya, ilmunya, kerja untuk dapat penghasilan. Mau sebesar apapun penghasilannya, ketika mereka nggak bekerja lagi, penghasilannya berhenti. Itu dibahas di buku tadi. Nah, yang kuadran kanan, di buku itu ditulis, inilah orang-orang yang terkaya di dunia. Ada orang-orang yang punya bisnis, business owner, mereka bangun bisnis, tapi bukan sekedar bisnis Bapak Ibu. Bisnisnya itu harus ada sistemnya. Ketika sistemnya sudah terbentuk, mereka kerja belasan puluhan tahun bangun sistem, ketika sistemnya terbentuk, diharapkan suatu saat ketika mereka tidak bekerja lagi, bisnisnya tetap jalan. Nah, satu lagi kuadran paling bawah itu investor. Kalau investor ini paling luar biasa. Mereka ini orang yang cuma investasi uang kemana-mana, berbagai bidang, tidur di rumah, penghasilannya mengalir, dapat royalti, dapat saham. Nah, cuma kalau investor harus punya uang banyak dulu, gitu ya. Nah, saya baca buku itu langsung terbuka, dan saya langsung berpikir waktu itu, saya pulang, kalau lulus, saya pulang ke Makassar, pegang perusahaan orang tua, saya langsung masuknya kuadran yang kanan. Ya kan, business owner, masalahnya satu. Bisa nggak bisnis ini jadi sistemnya jadi? Bisa nggak suatu saat saya tinggal, bisnisnya jalan terus? Tidak mudah Bapak Ibu. Ayah saya punya penghasilan setahun, bersih, miliaran per tahun penghasilan bersihnya. Alias per bulan minimal sekian ratus juta per bulan. Tapi sampai detik itu, waktu itu usia perusahaannya udah lama ya, udah sekitar hampir 20 tahun, nggak bisa ditinggal. Kalau ayah saya nggak bekerja, sakit ataupun lain-lain, nggak jalan itu bisnisnya. Project-projectnya nggak jalan. Di situ saya terbuka, wah luar biasa saya pikir, saya harus masuk ke kuadran investor, tapi caranya gimana? Nah ternyata seminggu kemudian datang, Pak Seno datang ke kosan, beliau cerita, beliau jelaskan bisnis Tiansi. Nah Anda tahu Bapak Ibu apa yang menarik buat saya di bisnis Tiansi? Cerita penghasilan dan lain-lain, ya lumayan sih menarik. Bintang 6 penghasilan sekian juta, bintang 7 bisa penghasilan 10 juta sebulan, bintang 8 bisa belasan juta sampai puluhan juta sebulan. Oke, cukup menarik. Tapi saya waktu itu simpel mikirnya, saya lulus kuliah juga, pulang juga, penghasilan saya udah langsung segitu. Saya langsung jadi direktur di perusahaan. Tapi saya mulai makin terbuka ketika saya melihat satu hal, bonus sharing internasional. Dari dulu, hampir 15 tahun yang lalu, sampai detik ini, salah satu yang membuat saya sangat serius di usaha ini adalah bonus sharing internasional. Di situ saya dijelaskan, kalau kamu masuk peringkat ini Ki, kata Pak Seno, mulai Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, tadi Bapak Ibu lihat ya, beberapa rekan yang di depan ini, mereka udah peringkat internasional, kamu akan dapat sekian persen dari omset seluruh dunia. Seluruh dunia, waktu itu Tiansi ada di 80 negara Bapak Ibu, 2002, 80 negara. Omset dunia, kamu dapat diwariskan selamanya. Saya bilang, gila banget ini. Habis itu, beliau pulang, cuma tinggalkan buku, tinggalkan ada semacam CD juga, kaset bukan CD ya. Pulang, di situ Bapak Ibu, saya jadi mikir sendiri langsung. Saya pikir luar biasa, terus saya cari tahu lebih lanjut. Saya cari tentang Tian, saya browsing juga, dan ketika saya cari, saya tanya juga Pak Seno, waktu itu aja udah luar biasa. 2002 itu omset dunia dari Tian's Group, waktu itu perusahaannya masih relatif baru ya, omset dunianya sudah kira-kira lebih dari 0,5 triliun per bulan. Saya pikir ya, luar biasa. Itu 2002 ya Bapak Ibu ya, udah lebih dari 0,5 triliun per bulan, omset seluruh dunia di 80 negara. Saya pikir kalau saya Bronze Lion, saya dapat 1%, 1% omset dunia tiap bulan dibagikan ke seluruh Bronze Lion, itu royalti dibayarkan selamanya. Kalau naik lagi Silver Lion, tambah lagi royaltinya. Naik lagi Gold Lion, tambah lagi royaltinya. Nah, saya ini Bapak Ibu jujur, kalau Anda lihat tadi secara akademik kan luar biasa ya.
Tapi saya bukan orang yang rajin, terus terang aja. Saya orang yang malas sebenarnya. Kok bisa prestasi akademiknya bagus? Justru saya belajar dari orang tua saya. Karena saya malas, saya maunya bisa jadi yang terbaik, bisa cepat kaya dan berhenti bekerja. Cita-citanya dari kecil ya seperti itu. Nah ketika ditawarkan bisnis Tiansi, saya bisa melihat ada sharing internasional. Saya pikir, wah ini luar biasa. Kalau kita serius bangun bisnis ini beberapa tahun, kita udah bisa dapat royalti yang bisa kita wariskan selamanya. Nah akhirnya Pak Seno pulang, saya waktu itu sempat berpikir join apa enggak, tapi akhirnya karena sibuk mau naik ujian tingkat 4, akhirnya saya tinggal. Cukup lama Bapak Ibu, itu beberapa minggu kemudian Pak Seno nelfon saya, dia bilang yang bisnis saya jelasin kemarin, ada pertemuannya. Beliau cerita, pertemuannya begini, promosi pertemuannya, bagus, datang deh. Terus saya bilang, aduh jangan sekarang, kita lagi mau ujian nih, ujian akhir kan, naik tingkat 4. Nanti deh kalau ujiannya udah selesai. Oke, akhirnya nggak jadi pertemuan. Ujian, berapa minggu Bapak Ibu. Selesai ujian akhir, itu kan libur. Pas libur 2002, bulan Juli Bapak Ibu, itu Piala Dunia. Saya ini penggemar berat sepak bola. Seluruh pertandingan Piala Dunia, itu saya harus nonton mulai dari penyisian sampai akhir. Jadi Pak Seno ajak pertemuan waktu itu, Ki udah liburan kan, ujian udah selesai, yuk datang pertemuan. Aduh jangan sekarang, ini lagi sibuk nih, tiap malam ada pertandingan Piala Dunia. Nanti kalau Piala Dunia udah berakhir, mundur lagi Bapak Ibu. Nah tapi Pak Seno ini luar biasanya apa, saya di follow up terus. Beliau ajak lagi, bahkan sempat datang ke kosan juga. Suatu ketika, itu waktu menjelang perempat final Piala Dunia, pertandingan kan berkurang. Saya diajak pertemuan lagi, akhirnya saya putuskan, oke deh, saya datang. Nah, akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya datang, datangnya terlambat, saya datang acara OP. OP itu acara mingguan. Saya datang terlambat ke OP, karena sebelum OP ada main bola dulu pertandingan. Acara OP mulai jam 2, saya tiba di tempat, itu jam 5 kurang. Saya masuk ruangan, waktu itu ruangannya sudah penuh. Saya nggak bisa lihat yang di depan siapa yang ngomong, karena orang berdiri di belakang. Karena tempat duduk udah penuh. Tidak lama kemudian, hanya kira-kira maksimal 10 menit, acara selesai. Orang pulang, keluar. Keluar udah. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya cuma lihat satu hal, waktu itu yang hadir banyak sekali, ada ratusan orang, karena itu grand OP Bapak Ibu. Saya cuma mikirnya simpel, wah bisnis ini berarti bagus. Banyak yang hadir soalnya. Ini pasti luar biasa. Nggak mungkin banyak orang yang hadir, mereka serius menjalankan kalau bisnisnya bisnis main-main. Saya nggak ketemu Pak Seno juga di OP itu, karena yang tadi saya datang terlambat, terus begitu acara selesai saya juga langsung pulang. Tapi luar biasanya lagi, Pak Seno follow up saya lagi. Akhirnya saya diajak ketemu lagi, saya diajak join, saya bilang oke deh saya coba join, tapi saya nggak bisa langsung belanja, dulu itu bintang 3 namanya belanja 2 juta. Saya bilang saya nggak bisa, uangnya nggak ada. Karena saya sama orang tua di jatah ya Bapak Ibu ya, saya baru bisa gabungnya 500 ribu dulu. 500 ribu tahun 2002 itu udah besar Bapak Ibu. Iya kan? Ada yang merasa 500 ribu besar nggak saat ini? Ya, ini 2017 ya. Itu 2002. Harga bensin baru Rp1.000 waktu itu. 500 ribu juga cukup besar, akhirnya saya gabung bintang 2. Tapi saya jualan Bapak Ibu, saya jual produk ke teman kosan dan lain-lain. Akhirnya saya bisa bintang 3 dalam sebulan. Nah setelah saya join, saya mulai jalan. Singkat cerita, waktu saya mulai jalan pertama kali, yang menarik adalah saya dibantu presentasi oleh Pak Seno 10 kali, 15 kali, minimal sekitar 15 kali presentasi ke rekan-rekan saya. Tidak ada satupun yang bergabung. Semuanya bilang, wah bagus bisnisnya, oke, saya mau join. Tapi besoknya nggak join, lusanya nggak join, minggu depan nggak join, 2 minggu nggak join, 3 minggu nggak join, nggak ada yang gabung Bapak Ibu. Nah waktu itu saya udah mulai mikir, ini bisnisnya jalan nggak ya? Ternyata ada satu problem besar di situ. Saya jalankan bisnis ini, di awal itu benar-benar tanpa pertemuan. Saya datang OP 1 kali itu aja, habis itu presentasi, nggak pernah datang OP. Saya nggak tahu ilmu yang tepat seperti apa, pokoknya jalan aja, begitu saja. Nah akhirnya, waktu itu saya belum sadar Bapak Ibu, kesalahannya di mana. Saya coba presentasi sendiri, saya nggak enak sama Pak Seno kan, presentasinya minta bantuan terus. Saya coba jalan sendiri, saya undang beberapa rekan saya, waktu itu ada sekitar 5 orang, saya coba presentasi sendiri, saya nggak buat janji dulu, langsung aja pokoknya datang ke tempat nongkrong, saya tarikin, yuk ikut. Kita presentasi di dekat situ ada kos-kosan, bukan kosan saya juga gitu ya, kosan teman yang lain. Saya presentasi sendiri Bapak Ibu,
lamanya 3 jam. Anda kebayang nggak presentasi yang harusnya cuma setengah jam, 3 jam saya presentasi. Lama banget. Itu keringat bercucuran. Dulu itu keringat bercucuran, keringat dingin Bapak Ibu. Bayangkan, pertama kali presentasi sendiri, langsung ke 5 orang, dan wah ditanya macam-macam sampai 3 jam. Dan hasilnya nggak ada satupun yang join. Bayangkan, luar biasa. Ingat, ini Director for Diamond ini. 3 orang peringkat tertinggi di Indonesia saat ini. Director for Diamond dulu juga mulainya kayak gitu. Total sekitar 20 orang pertama yang dipresentasi, nggak ada yang join Bapak Ibu. Lalu kenapa saya sekarang bisa ada di depan Anda? Ternyata hanya ada sedikit hal-hal kecil yang butuh perubahan. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah bergabung usaha ini, sudah ada tim yang bergabung juga Anda ajak, atau ada yang belum sama sekali seperti saya dulu, sampai 20 orang total, nggak ada satupun yang gabung, sebetulnya kuncinya simpel sekali. Anda hanya perlu perbaiki beberapa hal-hal kecil. Apa hal-hal kecil itu? Setelah jalan kira-kira beberapa minggu, sebulanan, kemudian sponsor saya Pak Seno, beliau bilang, Ki, ada pertemuan namanya NDT. Coba kamu datang, di situ diajarin langkah-langkah yang paling penting di awal menjalankan bisnis ini. Akhirnya waktu itu saya udah agak down nih Bapak Ibu ya. Maklum waktu itu Tiansi belum banyak bukti, kemudian udah presentasi 20 orang, gak ada yang gabung. Saya akhirnya putuskan, oke deh saya coba datang, siapa tahu ini bisa merubah nasib bisnis saya. Saya datang, ketika di NDT saya baru tahu bahwa kerjaan saya itu ternyata yang sebelumnya salah semua Bapak Ibu. Jadi menjalankan bisnis ini itu bukan jalan asal seradak seruduk gitu yang penting kerja presentasi ajak orang, enggak. Ada caranya. Dan ketika cara itu diperbaiki saja sedikit, dibantu oleh upline Anda, makanya tim Anda di sini penting. Ketika mereka bantu Anda melakukan dengan benar cara-caranya, hasilnya insya Allah langsung kelihatan. Di NDT saya belajar pertama, kita harus punya impian. Harus punya impian, harus punya goal. Goal itu target. Anda menjalankan usaha ini 3 bulan ke depan, targetnya apa? Peringkat apa? Penghasilan berapa? Saya waktu itu asal jalan aja, nggak punya target apapun. Pokoknya jalan aja, presentasi. Yang kedua, bikin daftar nama. Bikin daftar nama ini penting sekali. Tulis aja semua. Pindahkan dari handphone. Nggak usah dipilih. Tulis dulu ke buku, pindahkan. Nanti ada cara memilihnya. Bagaimana cara memilihnya Pak? Nanti diajarkan oleh rekan tim Anda. Anda datang ke NDT, Anda belajar bagaimana cara memilih rekan yang potensial. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, di bisnis ini kita nggak butuh banyak orang. Kita hanya butuh sekitar 4 orang aja, rekan yang sama-sama serius. Kalau buka handphone, di handphone Anda itu mungkin ratusan daftar nama. Belum di BBM, belum di WA, belum di Facebook. Anda tulis dulu aja, ada cara memilihnya nanti. Nanti diajarkan oleh tim Anda. Pesan saya, mulai dengan daftar nama minimal 200. Jangan ditawar. Ini kerjaan seperti anak SD, tapi jangan ditawar. Bikin aja, paling juga 3 hari selesai. Begitu sudah jadi, ketemu dengan tim Anda, upline Anda, sponsor Anda, bahas daftar namanya. Nanti Anda akan ditunjukkan siapa yang sebaiknya Anda ajak ke bisnis ini. Kita pilih, tidak semua orang kita ajak Bapak Ibu. Nah, seandainya disuruh mengulang bisnis ini dari awal, sekali lagi dari awal, benar-benar mulai dari nol, saya akan mulai bukan 200, saya akan mulai 400, mungkin 500 daftar nama. Karena kuncinya di sana. Nah, diajarkan buat daftar nama di NDT, kemudian cara buat janji juga, cara mengundang yang benar. Sebelumnya presentasi ke teman-teman saya itu, nggak ada yang buat janji Bapak Ibu. Ketemu, tarik, tiba-tiba datangin rumahnya. Cuma bilang, kamu di tempat nggak? Oke, kita udah mau nyampe. Nggak ada buat janji. Buat janji itu penting. Bisnis ini profesional, ada caranya. Kemudian presentasi juga sama Bapak Ibu. Presentasi itu bukan asal cerita macam-macam. Kayak saya di awal sampai 3 jam presentasi. Presentasi itu sudah ada formatnya. Sudah ada formatnya, ikuti aja. Presentasi paling setengah jam selesai, Anda bisa dibantu cek kesehatan juga biasanya. Ikuti aja, ada standarnya. Dan di awal Anda dibantu oleh tim. Jangan sendiri dulu. Saya dulu itu semua nggak dikerjakan dengan benar dari awal. Terus follow up, setelah presentasi butuh follow up. Teman-teman saya yang sebelumnya saya presentasi bilang mau join, nggak ada yang saya follow up dengan cara yang benar. Bagaimana cara follow up yang benar? Nanti Bapak Ibu datang ke NDT, Anda dengarkan di starter pack. Ini penting sekali, bahwa kalau Anda follow up rekan yang sudah dipresentasi, pertama Anda perlu ajak dia ke pertemuan.
Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Anda presentasi ke rekan Anda cerita penghasilan puluhan juta, tapi Anda presentasinya hanya di rumah, pakai celana pendek, baju kaos, kira-kira temannya percaya nggak? Tapi kalau datang pertemuan, contoh vision seminar, kira-kira temannya percaya atau tidak? Pasti percaya, nggak usah jauh-jauh, di luar aja berapa banyak mobil mewah. Ada BMW paling baru bahkan, itu baru keluar 2 bulan itu dari showroomnya BMW. Orang lihat langsung, penting sekali yang namanya pertemuan. Anda juga perlu pinjamkan NetP. NetP itu apa? CD direkam dari cuplikan-cuplikan acara besar seperti vision seminar. Dan itu efeknya luar biasa. Orang akan percaya dan trust Bapak Ibu. Anda harus manfaatkan ini alat-alat bantu. Jadi follow up perlu beberapa alat bantu. Dan sekali lagi yang sangat penting, pertemuan. Saya dulu bergabung gara-gara datang pertemuan. Dan saya mengambil keputusan serius, saya gabung dulu karena datang OP, saya mengambil keputusan serius, mengambil komitmen untuk jadi bintang 8, jadi bronze lion, jadi leader besar di bisnis ini, gara-gara datang vision seminar. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda bisa mengundang ke vision seminar, ini akan ada kalau di Cirebon sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau Anda bisa dengan tim Anda nanti, bekerja, manfaatkan pertemuan, mengundang ke vision seminar depan, bawa 5 orang, 10 orang, insya Allah cepat sekali bisnis Anda. Dan selain itu ada pertemuan mingguan seperti OP, Opportunity Preview, pakai semua. Nah ketika saya sudah hadir ke NDT, saya mulai perbaiki, dibantu upline saya follow up satu-satu rekan tadi, ajak pertemuan. Sebelumnya nggak ada satupun yang saya ajak pertemuan. Makanya nggak ada yang gabung Bapak Ibu. Tidak ada yang saya pinjamkan CD, tidak ada yang saya pinjamkan NetP. Pinjamkan NetP, ajak pertemuan, satu persatu. Akhirnya 1 orang bergabung, 2 orang bergabung, tahu-tahu udah 5 orang, tahu-tahu setelah jalan sebulan, 2 bulan, sudah 10 orang, 15 orang, berkembang cepat sekali Bapak Ibu. Nah itulah sistem One Vision, pentingnya di sana. Jadi sudah ada cara kerjanya. Kita yang berhasil di bisnis ini bukan jagoan. Bahkan kalau Anda lihat tadi background saya, ini bisnis apa? Network marketing. Marketing. Background saya ini orang yang pergaulannya terbatas. Saya juga paling jarang ngomong. Kalau ngumpul sama teman, saya biasanya diam aja. Anda bisa bayangkan ya, saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu hubungannya lebih banyak terutama waktu kuliah, itu dengan textbook bahasa Inggris. Tebal-tebal, boro-boro mau banyak gaul kemana-mana gitu ya. Ini tiap hari aja itu harus belajar, praktikum dan seterusnya. Tapi kok bisa punya bisnis besar? Ikuti aja sistemnya. Tadi, ikuti semua, daftar nama, pelan-pelan akhirnya bisnis Anda akan besar juga nantinya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa, network development training, itu penting sekali. Kemudian, waktu saya udah bergabung kira-kira 1,5 bulan, akhirnya saya datang vision seminar. 2002 bulan Juli, akhir, udah mau Agustus waktu itu saya ingat sekali, saya datang vision seminar, waktu itu pembicaranya Bapak Louis Tendean. Saya sekarang peringkat Director for Diamond, Pak Louis peringkat Director for Diamond, saya baru tembus kira-kira beberapa bulan lalu, Pak Louis Tendean sudah tembus Director for Diamond 7 tahun yang lalu. Waktu saya baru gabung bisnis ini, Pak Louis penghasilannya sudah ratusan juta sebulan. Saya datang vision seminar dan di situ saya dapat magic moment saya. Saya dapat jawaban kenapa saya harus jalankan usaha ini dengan serius. Apa yang membuat saya berubah waktu itu? Pertama Bapak Ibu, Pak Louis cerita bahwa prinsip utama orang sukses adalah antusias. Beliau cerita itu satu hal yang sampai hari ini saya pegang. Antusias itu dari kata theos dalam bahasa Yunani. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan, God. Artinya antusias, ada Tuhan di dalam diri Anda. Kira-kira kalau ada Tuhan di dalam diri Anda, seperti apa cara Anda presentasi? Semangatnya seperti apa? Percaya dirinya seperti apa? Pasti sangat antusias, sangat semangat, sangat percaya diri. Bisnis ini sangat besar Bapak Ibu. Saya mau perlihatkan ke Anda betapa dahsyatnya bisnis Tiansi saat ini. Dulu waktu saya bergabung, 14 tahun lebih yang lalu, 80 negara. Sekarang, Tians sudah ada di 100 negara lebih, bahkan hampir 200 negara. Tadi saya bilang, 2002 aja, omsetnya sebulan sudah sekitar 0,5 miliar per bulan. Sekarang omset dunia Tians per bulan itu sekitar 2 triliun. Per bulan loh Bapak Ibu, 2 triliun. Bayangkan, penghargaannya sangat banyak. Saya nggak bahas detail semua,
salah satu yang saya paling suka yang pojok kiri atas. Kita udah dapat itu 4 tahun terakhir. Ini adalah sertifikasi syariah. Bukan hanya produknya yang halal, tapi bisnis Tians, makanya namanya di Indonesia Tians Syariah, ini sudah dapat sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional. Seluruh komisinya, bagi hasilnya, dan lain-lainnya dijamin kehalalannya oleh Dewan Syariah Nasional. Luar biasa. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Dewan Pengawas Syariah kita, itu langsung saat ini Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, kayak Haji Ma'ruf Amin, langsung. Tians ini bukan perusahaan main-main. Kekayaannya Mr. Lee sekarang lebih dari 130 triliun, salah satu orang terkaya di China. Anda lihat itu adalah foto kayak Haji Ma'ruf Amin waktu memberikan sertifikasi syariah sekitar 4 tahun yang lalu. Saya orangnya melankolis, suka selalu ngecek data. Ini baru Oktober, kira-kira 5 bulan yang lalu, Oktober 2016. Orang terkaya di Cina saat ini, kira-kira kalau orang terkaya di Cina, kaya nggak Bapak Ibu? Kaya mana dengan Indonesia? Udah pasti Cina. Orang-orang yang terkaya di Cina itu termasuk orang-orang terkaya di dunia saat ini. Nomor 2 itu Jack Ma yang punya Alibaba. Itu penjualan online. Dari semua bidang, itu dari atas, bidangnya beda-beda ya, mulai dari real estate, e-commerce, entertainment, investasi, minuman, jalanan, kemudian search engine, itu kayak Google ya, kemudian banyak sekali. Home appliance, alat-alat rumah tangga, handphone, terus sampai nomor 32 ini. 32, ini Lee Jin Yuan, Presiden Tians. Ini ditulis Lee Jin Yuan, kekayaannya dalam sekian ribu dolar, naik 5% dari tahun lalu, Tians Healthcare. Ke-32 terkaya di Cina saat ini. Dari semua bidang ya Bapak Ibu ya, dari semua bidang. Kalau bidang kesehatan, Tians ini nomor 1 atau nomor 2 di China. 5 tahun terakhir dia nomor 1, luar biasa. Next, ini saya baru cek juga di Forbes. Forbes itu yang mengecek orang-orang terkaya di dunia. Anda bisa lihat Mr. Lee itu tertulis di bawahnya 993 billionaires. Urutan ke 993 terkaya dunia. Ini partner kita. Bayangkan. Anda kalau diajak kerjasama oleh orang terkaya di Cirebon, bakal serius nggak? Serius. Ini yang ajak kerjasama salah satu orang terkaya dunia. Anda tahu kenapa saya serius sekali menjalankan usaha ini. Dan semuanya Anda bisa wariskan selamanya. Itu yang luar biasa dari bisnis ini. Anda bekerja di bisnis ini bukan sebagai karyawan Bapak Ibu. Kita ini distributor. Distributor itu levelnya setara dengan owner, pemilik, partner. Bukan karyawan, bukan bawahan. Yang diperoleh apa? Komisi dan sharing internasional. Sharing internasional itu sama dengan saham. Anda miliki selamanya, diwariskan selamanya. Itu sebabnya kenapa saya serius menjalankan usaha ini. Luar biasa perusahaan kita. Nah kira-kira kalau Anda menawarkan bisnis ini ke orang, seperti apa caranya? Ingat tadi. Antusias, semangat yang berapi-api, semangat yang berapi-api, luar biasa. Kita bicara penghasilan yang tanpa batas dan diwariskan selamanya. Bapak Ibu kalau saya kasih pilihan, Anda dapat penghasilan 50 juta sebulan, Anda harus bekerja 6 hari dalam seminggu, 8 jam sehari, 50 juta sebulan dibayar, sampai nanti usia 55 tahun Anda pensiun, berhenti, tidak dibayar lagi. Atau Anda pilih penghasilan 10 juta sebulan, tapi passive income. Nggak perlu kerja, Anda boleh libur, Anda boleh tidur di rumah, dan sampai kapanpun, bahkan ketika Anda meninggal dunia, 10 juta sebulan diwariskan selamanya. Bapak Ibu pilih yang mana? 10 juta. Passive income itu luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang kita dapatkan di usaha ini. Ini satu hal lagi yang menarik sekali. Kita kan ke luar negeri sangat sering. Saya ke luar negeri, penerbangan internasional, sebelum saya bergabung Tiansi, Bapak Ibu, saya belum pernah ke luar negeri satu kali pun. Sejak saya bergabung bisnis ini, 14 tahun yang lalu, saya sudah ke luar negeri, lebih dari 50 negara, ratusan kota, kalau Anda sebutkan kota-kota besar di dunia, kayaknya saya pasti udah pernah ke sana. Penerbangan internasional saya lebih dari 250 kali. Ini salah satu contohnya aja. Ini waktu kita kemarin, sekitar 1,5 tahun lalu, ke Prancis. Banyak yang di ruangan ini juga yang hadir ke sana. Waktu itu hampir 200 orang dari Indonesia, konferensi internasional Tiansi, kita ke Prancis, ke 2 kota di Nice dan di Paris. Ini berita dari Trans 7, berita ini muncul di media seluruh dunia, The Guardian, Reuters, seluruh dunia. 7 bos paling royal, salah satunya Mr. Lee Jin Yuan.
ajak 6.400 orang distributor Tianxi liburan ke Paris dengan dana 483 miliar. Setengah triliun satu kali jalan-jalan. Dan itu cuma biaya pesawat dan penginapan dan tur. Luar biasa nih. Selama kira-kira seminggu di Prancis, gara-gara acara konferensi internasional Tianxi di sana, dalam 1 minggu itu devisa yang didatangkan buat Prancis 1,3 triliun. Bayangkan itu. Ini bisnis kita. Ini bukan bisnis main-main. Ini bisnis yang sangat pantas untuk Anda gantungkan hidup Anda di sini, Bapak Ibu. Kalau Anda serius, 2-3 tahun, hidup Anda benar-benar bisa berubah. Jangan tanya 5 tahun, jangan tanya 10 tahun ke depan. Anda bisa benar-benar hidup dalam keajaiban. Itu yang kami alami sampai hari ini. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit sebelum saya bahas ini. Tantangan yang ada itu pasti banyak. Dulu waktu awal saya bintang 5 menuju bintang 6, termasuk Bapak Ibu sekarang mungkin ada yang bintang 5 menuju bintang 6, itu tantangan terbesar. Kenapa? Anda masih sendiri, baru mulai ketemu beberapa orang yang serius di grup Anda, dan Anda masih harus ajari mereka satu persatu. Capek nggak Pak? Pasti capek, dijamin. Capeknya kenapa? Bukan karena bisnis ini berat, bukan. Tapi karena Anda menjalankan bisnis ini masih part-time. Bapak Ibu dari pagi sampai sore kerja, teman-teman yang kuliah sampai sore mungkin masih kuliah, di luar waktu itu harusnya Anda santai, istirahat. Anda terpaksa luangkan waktu lagi jalankan usaha ini. Makanya jadi capek. Tapi ketika tahapan ini Anda lewati, Bapak Ibu, jangan khawatir, Anda akan dibantu oleh tim. Ketika tahapan ini dilewati, akan terasa lebih mudah. Dulu saya berat sekali, karena tahun terakhir kuliah saya berat, saya kerja tugas akhir juga, dari sore sampai malam saya baru bisa jalankan bisnis Tianxi. Saya sering pulang itu jam 12 malam dulu, waktu saya masih awal bisnis ini, karena sore sampai malam presentasi, follow up, terus OP-nya malam, acara OP malam kalau hari biasa. Pulang jam 12 malam, kadang jam 1 pagi, tidur sebentar, pagi-pagi udah harus balik ke kampus, kerja tugas akhir, masuk lab lagi pagi-pagi. Capek. Tapi saya belajar yang namanya menunda kenyamanan, delay gratification. Saya dulu paling senang main sepak bola, Bapak Ibu. Waktu sebelum saya jalankan Tianxi, semua waktu luang saya pakai nonton pertandingan bola atau main sepak bola. Tapi begitu saya komitmen di usaha ini, saya bikin keputusan. Sebelum saya bisa punya penghasilan minimal 50 juta sebulan, saya nggak akan main bola, nonton bola dulu. Dulu itu komitmen saya tinggalkan semua. Dan hasilnya Bapak Ibu, cepat sekali. 14 bulan dulu, tahun 2003 akhir, saya sudah bisa punya penghasilan lebih dari 20 juta sebulan. Cuma dalam 14 bulan. Jadi luar biasanya, capeknya memang sangat capek, tapi saya bintang 8, penghasilan 20 juta sebulan, itu sebelum saya sidang kelulusan. Setelah saya lulus, sarjana teknik elektro, IPK-nya juga tinggi waktu itu, saya langsung pensiun, persis kayak Dr. Aji tadi. Lulus pensiun. Kenapa? Nggak pernah cari kerja. Siapa yang mau bayar gaji orang 20 juta tahun 2003, Bapak Ibu? Senior manager tahun 2003, itu gajinya baru 3 juta. Senior manager, 3 juta. Penghasilan saya waktu itu cuma dalam setahun lebih, 20 juta sebulan. Passive income. Dan luar biasanya setelah itu, kita bisa punya banyak waktu. Saya punya banyak waktu. Sudah tidak perlu kuliah. Cepat sekali perkembangan bisnisnya. Kalau hari ini Bapak Ibu masih capek, karena Anda melakukan bisnis ini part-time. Tapi ketika nanti, penghasilan dari bisnis ini mengalahkan penghasilan Anda di kantor, seperti Pak Suryadi tadi, 12 tahun, beliau ini salah satu grup saya, Gold Lion, yang membuat saya director juga, salah satu kaki saya. Beliau 12 tahun kerja sebagai karyawan. Hasilnya, alhamdulillah, yang namanya usaha ikhtiar pasti bisa buat hidup anak istri. Tapi hasilnya cuma bisa nyicil motor. Tapi hari ini, Gold Lion, ke luar negeri, tiap saya ke luar negeri ketemu beliau terus. Sebelumnya tahun lalunya lagi di Rusia, sama-sama dengan beliau. Tahun sebelumnya lagi di Australia, sama-sama dengan beliau. Dapat mobil gratis dari Tianxi, BMW belum ya, nyusul Pak Farid. Tapi sudah dapat mobil gratis yang nilainya 200 juta. Honda Mobilio, gratis di luar penghasilan. Penghasilan sebulan, nggak usah ditanya, Gold Lion sudah pasti puluhan juta sebulan. Passive income. Itu gara-gara keputusannya. Padahal beliau merintis bisnis ini, bisnis Tianxi, itu nggak ada apa-apanya dibanding kerja 12 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Ini masalah keputusan. Saya mau perlihatkan ke Anda.
Kita sekarang punya new marketing plan hybrid yang luar biasa. Tahun lalu 2016, seluruh dunia seragam marketing plan-nya. Ini. Apa yang luar biasa di sini? Bapak Ibu lihat judulnya di atas. Ada 8 jenis bonus. Ingat-ingat ya, 8. Ini salah satu bonus yang saya jelaskan. Kalau Anda bergabung membership, Bapak Ibu punya pilihan bronze, silver, gold, atau platinum. Kalau Anda bergabung bronze, Anda mengajak satu rekan bergabung bronze, komisi langsung Anda 100.000. Kalau Anda silver, 2,5 kalinya. Kalau Anda gold, 6 kalinya. Kalau Anda platinum, 15 kalinya. Anda bisa mulai membership yang manapun, nanti Anda tanya pengundang Anda. Tapi yang jelas makin cepat Anda menuju ke platinum, komisi Anda dijamin besar sekali. Ini kalau ajak satu orang rekan, bangun tim satu orang. Kalau Anda ajak 2, kita lihat. Langsung 3 kali lipat, bukan 2 kali lipat income-nya. 3 kalinya. Tadi kalau ngajak 1 bronze 100.000, ngajak 2 300.000 komisinya. Dan yang lain juga begitu. Silver kira-kira 3 kali, gold kira-kira 3 kali, platinum hampir 3 kalinya. Platinum mengajak 2 rekan bergabung, itu komisi langsungnya, Anda baru mulai ini bisnisnya Bapak Ibu. Komisi langsungnya 4,3 juta kira-kira. Dan dari 2 ini saja, ini yang Anda kerjakan dengan tim Anda. 2 jalur ini. Anda kerjakan sama-sama, dibantu tim Anda yang mengundang Anda hari ini, dengan rekan-rekan tim lainnya. Anda akan dibantu benar-benar serius, bukan hanya dibantu kerja, bahkan nanti dari tim Anda, ketika mereka menggabungkan orang baru, itu akan digabungkan di jalur Anda juga. Seperti ini. 2 jalur ini aja Anda kerjakan. Anda akan dibantu tim. Ada tim Anda di atas ini, mereka bantu Anda kerja, ada yang gabung lagi dari tim, digabungkan juga ke sini. Di new marketing plan, kerjaan kita mudah sekali, sangat mudah. Dan bonusnya luar biasa. Ketika 2 jalur tim ini berkembang, Bapak Ibu, Anda akan dapat komisi per minggu. Berapa komisinya per minggu? Nanti Anda tanya penjelasan detailnya, sederhananya begini. Berapapun omset di sini, berapapun orang yang bergabung, bronze, silver, dan seterusnya, hasil kerja sama-sama seluruh tim, Anda akan dapat komisi pasangan 11%. 11%. Tanpa batas kedalaman. New marketing plan kita mudah sekali, gampang sekali. Dan kalau Anda membership bronze, Anda akan dapat penghasilan per minggu maksimal 10 juta. Sebulan 40 juta. Kalau Anda silver, maksimal seminggu 20 juta. Gold, 39 juta. Platinum, seminggu penghasilan Anda maksimal 65 juta. Seminggu. 260 juta sebulan. Cuma dengan mengerjakan 2 jalur. Kerjanya nggak sendiri, kerja sama tim Anda. Saya udah nggak tahu apa bisnis yang lebih gampang daripada ini. Ini gampang sekali. Dan yang luar biasa, lihat ini Bapak Ibu. Ini yang kita bilang peringkat internasional. Hari ini ada 2 bronze lain yang hadir. Kalau saya nggak salah ada 2, ada Pak Beno dengan Pak Ade ya, betul? Betul. Silver Lion, ada Dr. Aji, ada Pak Untung, ada satu lagi tadi, Pak Nurman. 3 orang Silver Lion di ruangan ini. Gold Lion, Anda udah kenalan tadi 2 orang. Pak Farid Akbar dengan Pak Suryadi. 2 Diamond, 6 kaki bintang 8. Tadi Pak Ruli Wahyudi. Kalau Anda masuk ke sini Bapak Ibu, sudah punya 2 kaki bintang 8. Bintang 8 ini syaratnya apa? Omset 1,3 miliar. Seluruh tim. Tadi ingat mengerjakan 2 jalur, semua yang gabung, berapa orang pun, itu masuk dihitung jadi omset tim. Kalau Anda jalankan terus tanpa syarat apapun, akumulasi tanpa batas waktu, pasti sampai nggak 1,3 miliar omsetnya? Pasti, nggak mungkin nggak nyampe. Dan luar biasanya rata-rata, 1 kaki bintang 8 itu dicapai dalam waktu 1 tahun. Karena 1,3 miliar itu sangat kecil, ketika timnya mulai terbentuk, cepat sekali itu omset. Begitu Anda sudah punya 2 kaki, Anda bronze lion, Anda mulai dapat sharing internasional, royalti yang diwariskan selamanya. Begitu Anda 3 kaki, silver lion, sharing internasional nambah lagi. 4 kaki, gold lion, sharing internasional nambah lagi. Di peringkat gold lion atau 1 diamond, saya tidak bahas 7 bonus lainnya. Lupakan bonus yang pasangan tadi yang saya bilang 11%. Lupakan semua. Hanya sharing internasionalnya saja, ketika Anda gold lion atau 1 diamond, itu sebulan angkanya sudah puluhan juta per bulan. Royalti diwariskan selamanya. Luar biasa bisnis ini. Dan ingat, partner kita siapa? Tien's Group. Mr. Lee salah satu orang terkaya di Cina bahkan di dunia.
Ini Anda wariskan selamanya. Peringkat saya sekarang director, 4 kaki besar, 4 kaki gold lion, dan 4 diamond, 8 kaki bintang 8. Di peringkat saya sekarang, hanya sharing internasionalnya saja sebulan, sudah 9 digit. Hanya sharing internasional, 1 bonusnya aja. Anda bisa bayangkan, di mana kita bisa dapat yang seperti itu? Diwariskan selamanya Bapak Ibu. Makanya kenapa kami masih sangat serius. Saya 2,5 tahun terakhir, ini lagi kerja keras. Saya mau 5 diamond, saya lagi kejar eksekutif director. Ini di dunia baru ada 4 orang. Kalau sampai ke eksekutif director, hanya sharing internasional saja, sebulan itu bisa 10 digit. Miliar, hanya sharing internasionalnya aja. Kita dapat saham dari sebuah perusahaan yang sangat kuat. Itu sebabnya saya menggantungkan hidup saya dan keturunan saya di bisnis ini. Kami serius sekali jalankan usaha ini. Ini tambahan aja kalau buat saya. Tapi ini juga nanti membuat Anda senang ketika terima. Kalau Anda naik peringkat bronze lion, Anda dapat cash reward 65 juta. Silver lion 65 juta lagi. Naik gold lion 4 kaki bintang 8, terima 195 juta. Director 1 miliar. Cash di luar semua bonus tadi. Total semua 2,5 miliar. Di Indonesia sekarang, orang-orang yang sudah terima cash reward sampai 2,5 miliar, 30 orang lebih. Di ruangan ini ada 2, saya dengan Pak Ruli Wahyudi tadi. Kita cash reward aja 2,5 miliar. Cuma reward naik peringkat. Luar biasa. Nah, saya mau perlihatkan ke Bapak Ibu, dengan perjuangan yang memang tidak mudah, penolakan itu memang berat. Tapi simple. Dari semua kenalan, cuma butuh berapa orang Bapak Ibu? 4. Targetkan gold lion aja dulu. Kalau Anda serius, 2-3 tahun dari detik ini, Anda benar-benar bisa gold lion. Bangun aja ini 4 kaki. Mulai dari 2. Jadi 4. Akumulasi 1,3 miliar. Ketika Anda gold lion, penghasilan Anda sebulan, ingat, itu sudah pasti minimal puluhan juta passive income. Kalau Anda masih mau lanjut, mau jadi diamond, seperti Pak Rui, seperti saya, mau jadi director, silakan. Anda mau pensiun dengan penghasilan 50 juta sebulan, silakan. Anda wariskan selamanya. Kendaraan yang luar biasa ini, Tiansi, menghemat waktu Anda. Berapa sebetulnya investasinya? Coba lihat. Membership platinum yang paling tinggi, ini 11 juta. Anda lihat ini perbandingannya. Sebuah restoran, saya ambil contoh restoran fast food yang lambangnya M besar. Atau yang lambangnya orang tua lagi tersenyum. Tahu ya? Ya, saya nggak boleh sebut merek soalnya. Si M besar ini, Anda bisa punya bisnisnya. Anda nggak butuh keahlian, nggak butuh pengalaman, begitu Anda beli lisensinya, dibuatkan semua beres, Anda tinggal terima uangnya masuk. Berapa beli lisensinya? 10 miliar. Beli lisensinya aja. Tapi Anda harus punya bangunan dan lokasi. Total kira-kira 15 miliar. Anda tahu berapa net income-nya? 20 juta seminggu. Lihat platinum tadi, berapa seminggu? 3 kalinya lebih. Bahkan ya kayak saya Pak Ruli, itu penghasilannya udah lebih dari itu. Berapa investasinya? 11 juta, pembandingnya 15 miliar. Saya latar belakang keluarga, ayah saya pengusaha. Jadi ketika dulu ditawarkan usaha ini, saya itu setengah nggak percaya. Mana ada bisnis bisa seperti ini potensinya, modalnya cuma segini. Malah Bapak Ibu, jujur ini bukan modal, kenapa? Ini semua produk, Anda bisa pilih produknya apa, Anda bisa pakai sebagian, sisanya Anda jual. Begitu Anda check up, Anda ketemu konsumen, pelanggan, mereka beli produk, belinya dari mana? Ini stok Anda. Bahkan ketika Anda jual stok itu, Anda udah untung lagi, udah ada selisih harga. Ini bukan modal 11 juta. Modal itu barang, peralatan, bangunan, kalau dijual bisnisnya nggak jalan. Ini adalah stok barang. Jadi modalnya berapa? 99.000 rupiah pendaftaran. Bayangkan itu. Ini bisnis yang luar biasa. Nggak peduli latar belakang Bapak Ibu apa. Apapun Anda sekarang minus pun tidak masalah. Pak, saya lagi minus, nggak punya uang. Langsung jalan. Check up, cek kesehatan. Ada yang belanja, masukin belanja Anda. Anda bisa gabung dari belanjanya para konsumen. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Bisnis ini modalnya bukan uang, modalnya impian. Yang penting bukan latar belakang, yang penting latar depan. Impian Anda apa? Anda pasti bisa sampai. Ini Sir Richard Branson, salah satu orang terkaya di Inggris dan di dunia. Pemilik Virgin Group. Virgin Group ini satu grup besar
bidangnya banyak sekali, termasuk maskapai penerbangan. Saya waktu ke Amerika, itu beberapa kali naik Virgin Airways. Beliau juga bahkan punya sekarang penerbangan ke bulan, wisata antariksa, Sir Richard Branson. Browsing aja. Apa katanya Richard Branson? Ditanya, apa kunci suksesnya? Lihat. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Kalau ada orang yang menawarkan Anda kesempatan yang luar biasa, yang bagus sekali, dan Anda belum yakin apakah Anda bisa melakukannya atau tidak, bilang ya dulu, baru belajar melakukannya kemudian. Bapak Ibu lihat, peluang hari ini luar biasa. Ada resiko? Tidak ada resiko. Saya belum pernah ketemu orang bangkrut gara-gara gabung TIANS. Ada yang bangkrut gara-gara daftar 99.000? Gak ada Bapak Ibu. Say yes sambil belajar, melakukan. Mulai dan melakukan. Anda gak pernah tahu kalau Anda tidak belajar sambil melakukan. Ini Richard Branson. Nah, tadi Bapak Ibu udah lihat ya di klip, luar biasa kalau traveling. Nah ini hobi saya menunda ini bertahun-tahun lamanya, gak nonton bola, gak main sepak bola, sampai akhirnya tiba di satu titik ketika saya benar-benar bebas finansial. Dan Anda tahu selama berapa tahun terakhir, saya punya banyak sekali koleksi jersey bola, itu nggak ada satupun yang beli di Indonesia. Semuanya beli di negara asalnya, di stadion sepak bola asalnya langsung. Ini hobi saya, ini saya perlihatkan. Ini di Bayern Munchen, Allianz Arena ya. Dan saya kalau jalan-jalan hampir selalu dengan keluarga. Kalau ada kesempatannya selalu bawa keluarga. Ini Santiago Bernabéu, Real Madrid. Ini dari restoran, tempat makan, yang memang VIP langsung ke restoran, pemandangannya. Ini di toko jersey-nya ya, Real Madrid. Sebelah kiri itu di Santiago Bernabéu, kebetulan waktu itu pas pertandingan Piala Champion antara Real Madrid lawan Manchester City, semifinal leg kedua yang tahun lalu. Ajak Amsterdam di Belanda, ini waktu di AC Milan, Inter Milan, ini stadionnya San Siro ya namanya. Kita juga waktu itu sekeluarga ke sana sama rombongan TIANS juga. Nah ini yang dahsyat. Waktu itu di Barcelona, di Nou Camp, kita dikasih gratis, ini buat gold line ke atas, free nonton pertandingan live antara Barcelona melawan Espanyol. Waktu itu berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0. Saya duduk di sini, saya lihat langsung tendangannya Lionel Messi, tendangan bebas, masuk ke pojok gawang. Dan yang luar biasa apa? Itu kira-kira jam 2 subuh ya di Indonesia. Saya ada grup WA, teman-teman SMA. Di situ kan pada komentar. Wah, Messi ngegolin. Wah. Terus itu Messi gol pertama atau kedua, saya lupa. Kemudian, wah ribut lagi di situ kan, WhatsApp, kirim gambar, kirim apalah, emoticon. Tiba-tiba saya kirim gambar ini. Jebret. Nggak ada komentar. Saya nggak komentar apa-apa. Anda kebayang nggak? Saya diam aja nggak komentar apa-apa. Teman saya langsung ribut semua. Gila, kamu lagi nonton live show. Wah, ramai luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, nonton langsung di stadionnya. Gratis oleh TIANS. Luar biasa. Menunda kenyamanan. Tunda sebentar. Suatu saat Anda bakal bisa sepuasnya. Pak Ruli itu udah berapa kali ke Barcelona tuh. Dia fans beratnya Barcelona. Udah 2 kali dia nonton live show-nya juga. Live pertandingannya, live match. Ini di Valencia. Ini stadionnya Chelsea, ini Arsenal, Emirates Stadium, ini Stadion Wembley ya. Nah ini favorit saya yang udah puluhan tahun, Old Trafford, Manchester United. Oh ini kita masuk tur sampai ke dalam. Ini lapangan, ini waktu di tempat home timnya, bangku benchnya ya, pemain cadangan, dressing room, ini baju aslinya yang dipakai pertandingan. Kebayang nggak? Ini lagi persiapan buat pertandingan berikutnya, besoknya persis. Ini yang dipakai bertanding, jersinya langsung. Itu yang dipakai Wayne Rooney, yang dipakai Juan Mata, yang dipakai Michael Carrick, yang dipakai Martial, yang dipakai Fellaini. Itu udah disiapin semua, lengkap. Kita masuk sampai ke dalam. Kita bayar khusus buat bisa masuk semuanya. Masuk turnya juga, ini saya sama anak-anak Inggris di sana, anak Manchester ya. Nah, hasil materi. Dulu waktu saya di awal-awal masih Bronze Lion, saya membangun bisnis ini mulai awalnya di Bandung, Bronze Lion saya mulai bangun ke Makassar. Saya beli 1 BMW waktu itu di sana. Ini BMW saya gratis dari TIANS Bapak Ibu.
Ini 2005 saya terima, gratis. 500 juta kira-kira harganya waktu itu ya. Sekarang udah hampir 700 juta yang Pak Farid dapat. Kemudian kira-kira tahun 2009 saya ganti karena udah kelamaan, udah 4 hampir 5 tahun. Ganti BMW ini. Ini sekarang saya taruh di Makassar, saya pakai di Makassar. Di Bandung saya udah beli BMW baru yang sama dengan punya Pak Farid ya. Kebetulan warnanya juga sama. Nah ini yang dipakai sehari-hari, Chevrolet Captiva. Ini mobil saya yang termurah. Yang termurah ini hampir setengah M harganya. Dipakai buat ngantar anak ke sekolah. Ini baru saya jual. Saya lagi baru mau beli yang baru, kalau nggak Captiva baru mungkin Pajero Sport atau apa gitu ya. Ini rumah saya di Bandung Bapak Ibu, ini nilainya sekarang belasan miliar, luasnya kira-kira 800 meter persegi, ada kolam renangnya. Mobil yang saya pakai sehari-hari, saya suka bingung pas turun ke bawah mau keluar rumah pakai yang mana ya hari ini ya. Yang BMW 320 atau Jaguar XF, bayangkan. Itu semua dari bisnis Tiansi, semua dari bisnis Tiansi. Tapi yang terpenting buat saya, keluarga. Anak saya sekarang ada 5, yang satunya nyumput, kepalanya agak sembunyi di bawah. Ini yang paling kecil, anak saya 4, yang pertama cewek, saya senang sekali punya anak perempuan. Tapi yang kelima alhamdulillah dapat juga 1 yang cowok. Nah kayaknya cukup 5 anak. Kalau istri cukup 1 juga kayaknya ya Bapak Ibu ya. Semua yang saya lakukan di usaha ini, itu gara-gara impian saya buat keluarga saya. Buat saya, penghasilan 10 juta, 20 juta sebulan, itu kayaknya cukup deh. Tapi tidak cukup buat keluarga saya. Saya mau anak saya dapat pendidikan terbaik, saya mau mereka dapat yang terbaik. Itu sebabnya saya punya impian yang sangat kuat, sangat kuat. Saya berani bilang ke Anda, insya Allah kalau saya diizinkan dikasih kekuatan, kesehatan, panjang umur, 2017 atau paling lambat 2018, saya akan executive director, sekaligus 5 Diamond. Saya lagi mode kerja keras sekarang, fight mode. Saya ajak Bapak Ibu, ayo. Ini bisnis yang luar biasa. Kita bisa gantungan hidup kita di sini dan keturunan kita semuanya. Bapak Ibu, kalau bicara keluarga, saya benar-benar pasti emosional. Mohon maaf, apalagi untuk orang tua, apalagi buat ibu. Salah satu alasan terbesar saya menjalankan usaha ini, kenapa saya sangat serius, saya benar-benar bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, dan saya bisa berikan waktu yang banyak sekali buat orang tua saya. Salah satu yang luar biasa, selama saya bertahun-tahun, sejak belasan tahun yang lalu di usaha ini, saya selalu bisa ketemu orang tua saya setiap bulan. Setiap bulan saya pasti pulang ke Makassar Bapak Ibu. Ayah ibu saya di Makassar. Malam ini saya langsung balik Cirebon. Besok jam 6 pagi pesawat dari Bandung. Saya langsung terbang lagi ke Makassar. Karena buat saya, yang paling penting untuk orang-orang yang kita cintai, itu bukan hanya materi, tapi yang paling penting adalah time, waktu. Berapa banyak waktu yang sudah Anda berikan buat keluarga Anda? Buat orang tua Anda. Kapan terakhir Bapak Ibu komunikasi dengan orang tua Anda? Kapan Bapak Ibu? Bisnis ini menawarkan kebebasan uang, kebebasan waktu. Kapanpun, setiap saat Anda mau, Anda bisa ketemu dengan keluarga Anda. Saya jalan-jalan ke luar negeri selalu, hampir selalu dengan keluarga. Itu bukan soal materinya yang saya tonjolkan. Tapi karena saya tahu yang namanya memori, kenangan, tidak akan bisa kembali Bapak Ibu. Waktu nggak akan bisa kembali. Semua itu akan jadi kenangan suatu saat. Anda jalan-jalan ke tempat-tempat terindah. Anda nikmati dengan orang-orang yang Anda cintai, orang tua Anda, anak Anda, pasangan Anda. Tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu saat nanti, kalaupun kita bisa sangat kaya, tetap kita tidak bisa beli waktu. Waktu itu seperti air Bapak Ibu. Saya ingin perlihatkan gambar foto orang tua saya. Ini ayah saya dan ibu saya. Alhamdulillah beliau sampai hari ini masih sehat kedua-duanya. Kami sampai hari ini bisa menikmati betul keberhasilan di Tiansi. Ayah saya sampai hari ini masih kerja, kelola perusahaannya, tapi mungkin nggak lama. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi akan dijual semua. Saya udah bilang ke ayah saya, Pak, Tiansi insya Allah sudah sangat-sangat kuat, sangat mapan.
Bapak jual aja perusahaannya. 2-3 tahun lagi. Pensiun Pak. Ibu saya, setiap saya ke Makassar, saya tiap bulan ke Makassar, dan saya kalau lagi di Makassar juga sering bantu grup, suka pulangnya malam, lewat tengah malam. Yang bukakan pintu selalu ibu saya. Di rumah itu ada pembantu Bapak Ibu. Tapi ibu saya bilang, kalau kamu pulang, semalam apapun, kamu pulang pagi pun, telepon ibu taruh handphone di sebelah ibu. Ibu yang bukakan kamu pintu. Waktu itu seperti air Bapak Ibu, air di sungai. Kalau kita celupkan tangan kita, airnya lewat, air yang sama nggak akan pernah lewat kembali Bapak Ibu. Kita nggak bisa beli waktu. Sampai hari ini perjuangan seperti apa? Saya tahu Bapak Ibu udah kerja keras buat keluarga, saya tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda benar-benar sudah pernah mengeluarkan semua yang terbaik yang Anda miliki, semua usaha Anda, semua tenaga Anda, yang terbaik yang Anda punya? Pernahkah Anda benar-benar mengeluarkannya untuk orang Anda cintai? Kalau belum Bapak Ibu, jalankan usaha ini. Keluarkan di sini. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda akan lihat hasilnya luar biasa. Butuh perjuangan bisnis ini. Anda butuh berkeringat, Anda butuh capek, Anda butuh lelah. Mungkin 1-2 kali Anda akan sangat patah semangat. Tapi it's okay, jalan aja terus. Jalan aja terus. Kita tahu impian kita apa. Kita tahu kita lakukan ini buat orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Jalan aja terus. Allah Maha Adil, kalau Anda jalan terus, insya Allah Anda pasti sampai. Anda juga pasti sampai. Saya punya satu cerita terakhir Bapak Ibu. Ini menceritakan tentang sekumpulan anak kecil. Suatu hari anak-anak kecil ini, mereka bermain ke hutan. Di dalam hutan, di tengah hutan, mereka ketemu dengan seorang kakek yang sudah sangat tua, jenggotnya putih panjang. Kemudian si kakek tiba-tiba menunjuk kepada seorang anak, "Hei kamu, nak, pungut beberapa buah batu kerikil, dan besok pagi kamu akan merasa senang dan juga merasa sedih." Sang anak menjawab, "Saya tidak mengerti." Si kakek bilang, "Pungut saja beberapa kerikil dan besok pagi kamu akan merasa senang dan juga merasa sedih." Akhirnya si anak memutuskan ikut saja. Dia ambil beberapa buah kerikil, dia menaruh di kantongnya, di kantong celana pendeknya, dan kemudian meneruskan sisa harinya bermain-main bersama teman-temannya yang lain. Besok paginya, sang anak pakai celana pendek yang sama, dia kembali bermain-main, dan di tengah hari dia baru ingat, ada sesuatu di dalam kantong celana pendeknya. Dan dia ambil, dia keluarkan, dia buka kepalan tangannya, dan ternyata kerikil-kerikil tadi sudah berubah menjadi diamond. Berlian yang tidak ternilai harganya. Kerikil-kerikil tadi sudah berubah menjadi diamond. Dan sang anak saat itu merasa senang karena dia sudah mendapatkan diamond, tapi dia juga merasa sedih karena dia merasa tidak mengumpulkan cukup banyak kerikil. Bapak Ibu, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Anda sedang mengumpulkan kerikil. Saat ini, kerikil-kerikil itu mungkin tampak tidak bernilai. Tapi kerikil-kerikil itu sebetulnya adalah diamond. Berlian yang tidak ternilai harganya. Saya percaya Anda bisa menjadi diamond. Saya percaya Anda bisa menjadi director. Dan semua leader-leader depan sini percaya Anda bisa menjadi diamond. Anda bisa menjadi director. Tapi pertanyaan sebenarnya Bapak Ibu, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya Anda bisa menjadi diamond? Apakah Anda percaya Anda bisa menjadi director? Kalau Anda percaya Bapak Ibu, semua yang saya ceritakan tadi, suatu saat Anda akan alami semuanya.
Iya. Insya Allah pasti. Kalau Anda percaya, semuanya itu menjadi masa depan Anda. Suatu saat nanti, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Anda yang bisa jalan-jalan keliling dunia dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda bisa lunasi semua utang keluarga. Anda bisa berikan pendidikan yang terbaik buat anak Anda. Anda bisa merasakan seperti apa memberikan waktu yang banyak buat orang tua Anda, buat anak-anak Anda. Melihat dia tumbuh dari kecil, datang ke acara-acara sekolahnya, menghadiri apapun acara-acara sekolah anak Anda. Itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Dan itu Anda bisa dapatkan dari usaha ini. Dan mungkin 2-3 tahun ke depan, Anda akan ada di sebuah panggung internasional. Anda terima penghargaan Luxury Car dari Tianxi, konferensi dunia yang dihadiri puluhan ribu orang, dan seluruh dunia memberikan aplaus buat Anda. Seluruh dunia memberikan aplaus buat Anda. Tapi yang paling luar biasa saat itu, ada suara dari bawah yang berteriak, itu ayah saya, itu ibu saya, atau itu anak saya, dan saya bangga sama dia. Itu akan terjadi, Bapak Ibu. Percaya, itu akan terjadi. Selama Anda percaya, Anda punya impian, Anda pegang impian Anda erat-erat dan tidak biarkan seorang pun mengambilnya dari Anda. Tidak membiarkan seorang pun mengambilnya dari Anda. Kalau para pengundang Anda, mereka bisa berhasil di usaha ini. Kalau Bapak Beno, Bapak Ade bisa menjadi bronze lion, saya percaya Anda juga bisa jadi bronze lion. Kalau Bapak Untung, Bapak Norman, mereka bisa menjadi silver lion. Dr. Ayu bisa menjadi silver lion. Anda juga bisa. Kalau Pak Suryadi, Pak Farid Akbar bisa menjadi gold lion, Anda juga bisa menjadi gold lion. Kalau saya bisa menjadi director for diamond, Anda juga bisa menjadi director for diamond. Anda juga bisa, Bapak Ibu. Anda juga bisa. Anda juga bisa. Bapak Ibu, buat Anda yang percaya bahwa Anda bisa menjadi diamond, tidak usah lihat kanan kiri. Buat Anda yang hari ini punya komitmen buat impian Anda, dan Anda percaya bahwa Anda bisa menjadi diamond, tolong angkat tangan Anda. Hanya Anda yang percaya. Hanya Anda yang percaya. Aplaus buat Anda, Bapak Ibu. Insya Allah saya doakan, kita semua sama-sama doakan, Anda akan menjadi diamond berikutnya, Anda akan menjadi director berikutnya. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Terima kasihlah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.